Assalamualaikum sobatku, jumpa lagi. Hari ini saya akan mengajak sobatku untuk melihat-lihat kebun pepaya yang ada di sekitar tempat tinggal saya, atau tidak jauh lah. Nah, untuk itu bagi sobatku yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut untuk melihat-lihat kebun pepaya tersebut. Siapa tahu bisa menginspirasi buat sobatku yang hobi bercocok tanam ataupun yang pingin menanam pepaya. Oke, mari. Oke, sobatku, ini adalah persiapan atau lubang tanam untuk menanam pepaya California ya. Lubang tanam ini diberi pupuk dasar ya, yang terdiri dari pupuk kandang, dan juga diberi pengairan ya. Nah, ini adalah pipa yang nantinya akan mengairi tanaman pepaya ini. Karena sama-sama kita perhatikan, sepertinya tanah ini tanah merah, kering, dan kurang subur. Makanya perlu melakukan pemupukan dasar serta pengairan yang teratur ya. Nah, ini dia lubang tanamnya. Ukurannya kira-kira 1 meter kali 70 gitulah. Nah, sebetulnya lebar nih ya. Tapi mungkin ini adalah trik atau cara menanam pepaya di tanah yang seperti ini. Nah, ini dia pupuk dasarnya ya. Pupuk kandang dan serbuk gabah ini ya, kulit padi ya. Nah, itu dicampur ya. Nah, itu dia. Nah, untuk pemupukan dasarnya serta dengan pengairan yang intensif pula. Nah, kalau ini yang udah ditanami ya sobatku ya. Ternyata lumayan subur ya. Nah, perhatikan sama-sama ya, kita perhatikan. Padahal ini saat musim kemarau, tapi ya kelihatan banyak juga yang mau disisip ya, karena musim kemarau ini. Wah, ini yang di tengah-tengah ini adalah parit antara gulutan ya. Ini mengantisipasi, mana tahu nanti musim hujan ya kan. Memang lumayan lah di sini, sumber air tidak payah ya kan. Nah, kita masuk terus ke dalam. Nah, hijau. Wah, ini udah mulai berbunga dia ya. Iya, iya.
mulai berbunga. Inilah kelebihan pepaya California ini ya, pendek-pendek tapi udah mulai berbunga. Nah, itu dia. Ini kalau pas musim hujan makin paten ini tanaman ini. Wah, itu dia. Memang kalau bertanam atau bercocok tanam pepaya ini harus kita buat gulutan dan ada paritnya ya, karena pepaya ini tidak tahan dengan genangan air. Wah, kalau yang ini udah berbuah dia nih. Nah, lihat nih. Iya kan? Buahnya banyak ya. Seperti yang saya katakan tadi. Padahal ini musim kemarau ya kan. Tapi kelihatannya pertumbuhan pohon pepaya ini masih bagus juga. Ya, mungkin karena perawatan dan pengairannya pun cukup ya. Nah, ini dia pipa-pipanya. Pipa-pipa untuk mengairi tanaman pepaya ini. Nah, tuh dia tuh buahnya. Tentu dari beberapa lokasi yang kita lihat tadi ya, ada lokasi membuat lubang tanam dan juga ada yang sudah ditanam, sudah mulai berbunga, dan ini yang sudah berbuah dan sudah dipanen berkali-kali ini ya. Tentu kita dapat hikmahnya atau pelajaran. Ternyata trik dari petani pepaya ini tidak menanam keseluruhan lahannya dengan ditanami pepaya, tetapi dibuat dia sistem rotasi dia ya, atau dikelompok-kelompokkan, ada kelompok A, B dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa mendapat ilmu juga ya kan. Kalau kita punya lahan itu jangan semua sekaligus kita tanam, tetapi kita buat rotasi seperti ini. Ada yang masih membuat lubang tanam, ada yang sudah ditanam, dan ada yang sedang dipanen. Nah, begini. Nah, mantap kan? Jadi produksi berjalan, ya kan? Penghasilan pun masuk. Begitulah dia secara singkatnya. Secara sederhananya ya, jadi tidak pengeluaran melulu. Ini dia. Ini mungkin ya, inilah keadaan cuaca juga ini ya kan. Tapi kalau cuacanya memungkinkan, mungkin pertumbuhannya pun mungkin lebih baik dari yang ini ya. Tapi gitu pun buahnya masih banyak ya kan. Inilah keunggulan pepaya
California ini. Tanahnya merah. Wah, itu yang jaga kebun pepaya ini. Kita udah permisi tadi. Oke, mungkin sobatku semua ada yang berminat ya, ataupun hobi bercocok tanam, khususnya pepaya California ya. Dari hasil keliling-keliling kita tadi, ternyata pepaya California ini sungguh luar biasa ya. Walaupun ditanam di tanah yang merah begini, tetap bisa menghasilkan buah yang maksimal ya kan. Tapi tentunya dengan syarat perawatan dan pengairan yang teratur pula ya. Oke lah sahabatku semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pencinta tanaman dan hobi berkebun ataupun bercocok tanam. Mungkin ini bisa dipraktekkan. Tolong kalau Anda suka dengan informasi ini, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalam.